You know, we are all leaders. Minimal kita semua memimpin diri kita itu harus dengan benar. Kalau tidak ada satu orang lagi yang bisa saya pimpin di hidup ini misalnya, saya masih bisa memimpin hidupku selalu ke kaki Tuhan. Be a good leader for yourself. Hari ini adalah seminar kepemimpinan. Saya sebut leadership seminar sekalipun ibadah, full 5 kali, ini menunya. Jangan ketinggalan salah satu. Karena ini adalah perlengkapan rohani kita untuk memimpin apapun dan siapapun. Setiap kita dipanggil untuk menjadi kepala bukan ekor. Bukan berarti kita jadi orang yang gaya. Semua itu hati hamba. Tapi urapan kita itu pemimpin. Cepat lambat semua orang kan memimpin. Paling tidak sekarang kalau kita adalah kepala keluarga di rumah masing-masing, Anda pemimpin. Ibu rumah tangga pun adalah pemimpin. Saya ajak kita untuk melihat bahwa kepemimpinan itu dari Tuhan dan harus dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ibadah yang pertama sekali saya berikan judul subtemanya dihakimi menurut standar yang lebih tinggi. Kita akan belajar tentang Yosua dan Musa. Ulangan pasal 31, mari kita buka bersama ayat 1 sampai 8. Ambil catatan, jangan ketinggalan setiap pewahyuan. Dan kalau Anda tidak bisa menghadiri 5 ibadah ini, tolong dicicil minggu ini, didengarkan pelan-pelan. Yosua sebagai pengganti Musa, ulangan 31 ayat 1. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og. Raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya, di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ayat 1 lagi. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh Israel. Perkataan Musa ini banyak sekali gizi. Di dalamnya cerita tentang bagaimana Tuhan berurusan dengan dia waktu Musa membuat suatu kesalahan yang fatal. Di dalamnya juga tersirat tentang peran Tuhan bagi Yosua, pemimpin yang baru yang diangkat setelah Musa. Kita bisa pelajari sesuatu tentang kepemimpinan, bahwa apapun gaya kepemimpinanmu dan apapun jenis kepemimpinan Anda, kepemimpinan itu selalu dihakimi menurut standar yang lebih berat. Karena itu seorang bujangan jangan terburu-buru untuk menikah, benahi dulu karakternya. Anak muda gak usah mikir dulu pacaran, sekolah dulu yang benar. Karena jatuh cinta itu mudah, tapi tidak mudah menjadi kepala keluarga.
Tidak gampang jadi suami dan istri. Demikian pula banyak orang yang ingin atau rindu untuk segera kaya. Tahukah dengan harta itu tanggung jawab besar. Kalau kita salah kelola, anak kita pun rusak. Saya nggak berkata ini supaya kita nggak punya visi atau nggak punya ambisi. Bukan ya. Kita semua harus punya dorongan yang kuat. Keinginan untuk maju, kata Amsal, ada baiknya perut kita lapar. Itu menjadi motivasi kita untuk bekerja dengan tangan yang rajin. Tapi maksud saya adalah dibutuhkan persiapan. Karena kepemimpinan itu butuh yang namanya kematangan. Di dalam pelayanan juga kita nggak usah tergesa-gesa untuk jadi kepala. Apa salahnya jadi pengikut? Karena seorang pengikut yang baik nanti akan jadi seorang pemimpin yang baik. Belajar dulu, rendahkan hati, belajar di bawah kaki Tuhan Yesus dan para rasulnya. Dari sini kita mengerti dari cerita Musa, Musa menceritakan dengan sangat gamblang, padahal itu soal kegagalannya. Saya kagum sama Musa, orang ini rendah hati sekalipun tetap tidak sempurna seperti kita, dia pernah buat salah. Dia bisa cerita tentang kejadian yang menimpa dia waktu dia marah, yaitu di Marah dan Meriba. Gara-gara itu kan Musa dapat perintah tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Nah, ayat yang kedua bunyinya begini, berkatalah ia kepada mereka, mari kita telusuri perkataan Nabi besar ini. Aku sekarang berumur 120 tahun. Ini menjelang mati. Musa itu hidup 120 tahun, aku sekarang sudah berumur sekian, aku tidak dapat giat lagi berhenti. Ini mengundang kekaguman yang dahsyat di hati saya akan orang ini. Orang kalau sudah memerintah lama, sudah biasa dengan kuasa, sudah menikmati posisi kedudukannya. Gak semua bisa berkata, aku sekarang sudah tidak gesit lagi alias tidak giat lagi. Wow, ini besar loh, ini besar. Biasanya orang kalau sudah berada di pucuk kekuasaan itu maunya menjabat selama-lamanya. Tapi Musa tidak demikian. He knows God's will. Dia tahu kehendak Tuhan. Salah satu hal yang perlu kita pelajari soal kepemimpinan adalah kita harus tahu limitation atau kita harus mengerti batas kita sendiri. Do you know your limit? You cannot be everybody to everybody. To anybody. Kita nggak bisa jadi semua orang bagi setiap orang. Apakah kita tahu limit kita atau batas kita? Itu suatu wujud kerendahan hati juga loh. Karena Musa itu rendah hati dan lemah lembut. Yesus sendiri, Tuhan sendiri berkata. Menyebut Musa sebagai seorang manusia yang paling rendah hati dan lembut jiwanya. Ini bentuk kerendahan hati. Yaitu mengenali batas atau keterbatasan diri sendiri. Do you know your limit? Mengenal Tuhan itu berarti mengenali diri sendiri. Semakin kita kenal Tuhan, kita semakin mengenal diri kita. Dan mengenali diri kita sendiri itu penting, jangan hanya tahu siapa kita. Tapi kita juga harus paham kita ini bukan siapa dalam kehidupan orang lain. Waktu saya berurusan dengan manusia, saya harus mengerti saya ini siapa bagi mereka. Apa kehendak Allah dalam hubunganku dengan orang itu. Dan saya harus ngerti limit batasnya. Saya harus paham dan menghargai, menghormati boundary atau perbatasan. What I am not to him or to that person. Saya ini bukan siapa atau bukan apa dalam hidup orang lain. Saya harus hargai itu. Saya harus hargai itu. Ya. Itu membuat hubungan kita jadi sehat. Ada orang-orang dalam hubungan mencoba jadi Tuhan bagi orang itu. Dan itu gak baik. Ada yang hubungannya jenis tipe-tipe ini. Tapi mau jadi everything segala sesuatu dalam diri orang itu. Disitulah muncul yang namanya misuse and abuse. Disitulah yang namanya pelecehan kekuasaan. Musa ini luar biasa. Dia tahu batasnya. He knows
what he was not. Dia tahu dia itu siapa, dia tahu dia bukan siapa. Dan dia berkata, aku sudah 120 tahun. Aku menilai sebelum aku dihakimi dengan standar lebih tinggi, aku bisa menilai diriku dengan baik pula. Aku bisa menilai diriku dengan sehat dan objektif. Guys, aku gak bisa gesit lagi seperti dulu. Aku gak mau jadi bottleneck, tidak mau menjadi leher botolnya bangsa Israel. Anda melihat kadang-kadang di kota tertentu macet luar biasa. Tahu gak gara-gara apa? Di sebelah sana ada kecelakaan. Karena gangnya sempit. Wow, antrian mobil panjang. Kita gak mau jadi kecelakaan, titik kecelakaan itu bagi umat Tuhan atau bagi siapapun yang kita pimpin. Kita nggak mau menjadi penyumbatnya. Musa berkata, aku sudah nggak gesit. Kemampuanku ya segitu. Disinilah aku membutuhkan seorang Yosua atau orang yang lain yang berkarunia. Ini nggak bicara tentang regenerasi saja, tapi juga bisa mengajarkan kepada kita teamwork. No one suffices, no one is sufficient. Tidak ada orang yang cukup dalam kepemimpinannya seorang diri saja. Di sini kita butuh orang lain, kita butuh orang lain juga. Dan saya suka sekali perkataan ini, coba kita baca sekali lagi ayat 2. Berkatalah Musa kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, perhatikan Tuhan berfirman sama dia ya. Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Ya. Musa mengerti untuk tidak melampaui waktu ilahi dan kehendak Tuhan. Ada yang namanya kairos Allah. Ada yang namanya waktu Tuhan. Semua indah pada waktunya dan Musa mengerti waktu dia 120 tahun. Bahwa dia sudah hampir saja mencapai, bukan akhir hayatnya, tapi titik maksimal potensinya. Dia berkata, aku butuh Yosua. Aku butuh orang lain juga. Musa ini berhati besar dan dia berkata, aku tidak mau melampaui waktu Allah dalam kehidupanku. Luar biasa loh. Tahu kapan ngerem itulah yang menunjukkan mahirnya seorang pengemudi. Kalau jos terus itu orang mabuk pun bisa. Do you know how to ram yourself? Itu bahasa Inggris campurannya. Apakah kita tahu kapan kita itu ngerem, slow down, berhenti? Seringkali yang disebut pencobaan itu bukan godaan. Pencobaan itu bukan berkata iya kepada tawaran setan. Tapi juga bisa berkata tidak dengan sesuatu yang kelihatannya aji mumpung dan bagus. Do you say yes to every business? Setiap kesempatan untuk meraup keuntungan selalu berkata ya tanpa mempedulikan mungkin perasaan orang lain, kepentingan keluarga, tanpa memperhatikan Anda mampu atau tidak, punya waktu atau enggak. Pencobaan yang Yesus alami di padang gurun itu bukanlah berbuat salah. Tapi ditawarkan sesuatu yang baik, misalnya makan. Yesus kan sudah 40 hari puasa. Dan Yesus punya kuasa. Berhak aja kalau Yesus jadikan roti dari batu. Yesus gak berdosa. Karena dia anak Allah. Batu juga dia yang punya. Kalau Anda ke ATM cash kan Anda gak nyolong uang orang lain. Kan itu uangmu. Seluruh bumi alam semesta ini diciptakan oleh firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus namanya. Dia mau jadikan roti dari batu itu hak-haknya dia. Jadi kalau Yesus jadikan juga gak dosa. Tapi Yesus gak mau. Gak mau. Karena Yesus tahu bahwa Jesus knew his purpose. Yesus tahu tujuan hidupnya adalah naik ke kayu salib bukan gratifikasi atau memuaskan diri. Untuk mengenyangkan perut. He did not live for his stomach. Dia gak hidup untuk perutnya. Dia hidup untuk kehendak Bapaknya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia tahu. Bahkan Yesus ketika pergi dalam misi pun diminta tolong oleh seorang wanita berketurunan Yunani, Sirofenisia, mungkin dari atas-atas sana. Ya.
Dan memohon-mohon untuk Tuhan sembuhkan. Yesus gak demonstrasi kuasa karena obralan. Wow, Yesus mau terkenal nih. Apa aja pokoknya yes man. Bukan yes man, apa aja pokoknya yes. Apa aja pokoknya ya. Semua dia terima. Enggak tuh, Yesus ngomong terus terang. Itu bukan hanya ilustrasi atau memancing orang itu. Atau memancing imannya. Yesus waktu bilang, aku diutus kepada bangsa Israel, pada domba-domba tersesat dari kaum Israel. He meant every word of it. Dia sungguh-sungguh bermaksud tulus dengan perkataannya. Yesus tidak buat-buat untuk memancing iman sang wanita. Yesus berkata, memang aku ini diutus kepada domba sesat dari bangsa Israel. Nanti kalau aku sudah diangkat ke sorga, pasca kematian dan kebangkitanku, murid-muridku lah yang membawa Injil keluar dari Yerusalem ke Yudea, Samaria sampai ujung dunia. Ini bukan porsiku dari Bapa, tapi karena orang itu memaksa dan karena imannya menggerakkan hati Bapa, karena tanpa hati Bapa tergerak, Yesus gak akan bergerak. Ini yang saya sebut sebagai permissive will atau kehendak Bapa yang diizinkan dalam kehidupan orang, karena orang itu ngotot beriman. Dan Tuhan tidak keberatan. Akhirnya Yesus memberi dia remah-remah roti. Yang dia katakan remah pun anjing mau. Tuhan berkata tidak ada iman seperti ini di bangsa Israel kepada mereka aku diutus. Aku tidak pernah lihat seperti ini iman kepada Yesus. Yesus berkata terjadilah sesuai dengan imanmu wanita, sembuhlah anaknya. Tapi dari seluruh cerita ini saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Yesus itu gak aji mumpung. Everything is yes to him. He knew his purpose. Dia tahu tujuannya. Kepemimpinan Yesus secara fisik dan jasmani hanya sampai kepada batas Israel. Karena waktu itu belum ada gereja di Indonesia. Belum ada gereja di Afrika, di Amerika, belum ada. Tapi penebusan Yesus, pengorbanannya adalah untuk umat manusia atau human race, apapun ras mereka. Tapi Yesus tahu bahwa waktunya singkat 3,5 tahun melayani in his public ministry atau pelayanan publiknya. Yesus tahu bahwa ini bukan porsinya. Luar biasa, saya lihat juga yang sama pada Musa. Aku sudah 120 tahun, ini bukan bicara tentang pensiun. Saya nggak ngajarkan ini tentang regenerasi atau successor atau pengganti. Bukan. Saya bicara seorang hamba Tuhan yang tahu limitasi, yang tahu batas dirinya. Orang yang mawas diri dan berkata enough. Dia bisa berkata cukup. Atau bisa berani berkata tidak kepada kesempatan berikutnya. Bahkan Musa gak minta panjang umur loh. Buat apa umur kita panjang? Seperti Hizkia. Tapi buat sia-sia dan lobang bagi generasi berikutnya. Jangan minta umur panjang. Itu biarkan Tuhan yang tentukan. Buktinya di dunia ini semua orang kalau nyanyi panjang umurnya, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tetap ada orang yang panjang, ada orang yang pendek umurnya. Biar Tuhan yang tentukan. Tugasmu dan tugasku hanyalah jaga diri, tubuh ini bait Allah atau bait suci, jaga kesehatan dan hidup bermakna. Kalau mau minta sama Tuhan jangan umur panjang, minta kehendak Allah dinyatakan lewat umurmu panjang atau pendek. Minta yang namanya meaning, arti kehidupan. Minta dampak, minta influence atau pengaruh. Biar Tuhan yang tentukan kita itu hidup berapa lama. Musa itu gak minta umur panjang, dia berkata aku sekarang berumur 120 tahun. Dalam sejarah kita tahu bahwa Musa meninggal tak lama setelah itu. Dia bisa dengan begitu jujurnya mengevaluasi diri di depan seluruh rakyatnya. Aku sudah gak giat lagi, I am no longer young. Aku gak giat lagi. Di usiaku sekarang ini sudah gak bisa ambil resiko. Kalau kalian ikut aku terus, Musa bilang begini, saya pasti main aman. Tahu nggak kalau kita secara usia jasmani manusia itu di usia berapa? Usia-usia orang umur 20 itu idealis. Misalkan kalau mau bisnis, kalau dia tidak kepepet dengan kebutuhan misalnya dari keluarga yang mampu, dia akan selalu menimbang, aku maunya bisnis ini, bisnis itu. Padahal kesempatan di depan yang lebih mudah tidak dia ambil. Dia cari sesuatu yang sifatnya itu
idamannya. Ya kan? Karena usia 20-an itu idealis sebenarnya. Nanti di usia tertentu mulai realistis, umur 30. Mulai tiba-tiba menyadari, aku udah umur segini masih bermimpi. Umur 40, ya ini secara umum ya, tetap ada perkecualian oke. Secara psikisnya manusia, umur 40 itu mulai masuk segala macam peperangan negatif thinking. Di situ manusia mulai memberontak lagi kalau tidak punya Tuhan. Namanya midlife crisis atau krisis tengah baya. Dulunya yang biasa pakainya polos-polos, tiba-tiba pakai bunga-bunga yang berani semuanya. Mencari jati diri lagi. Yang bunga-bunga gak apa-apa ya di sini ya. Saya enggak, bukan berarti itu, bukan berarti Anda begitu. Tapi umur 40 ini umur kematangan. Kalau kita bisa lewati dengan baik, takut akan Tuhan, semua jadi fondasi sampai mati. Sebenarnya umur 40 itu indah. Tapi mulai masuk umur 40 ke 50, sudah mulai main aman. Jarang ada orang yang akan babat alas menjadi seorang penerobos lagi dan ambil semua resiko, segala sesuatu diresikokan sekali lagi. Biasanya itu umur-umur tertentu nanti. Itu umur lebih muda begitu. Umur 60, umur 70 terutama. Sudah mulai orang-orang merasa pikirannya, aku mau memulai sesuatu yang baru itu malas. Kalau bisa, udah ini aja lah, baik-baik aja, fine-fine saja. Tidak heran misalnya anaknya pulang dari luar negeri, mau coba rombak sistem bisnisnya. Dia bilang dari dulu papa ya begini kok. Udah jangan diganti-ganti. Aduh tuh, itu gunting terus itu. Caranya memang begini. Enggak banyak ada cara baru begini, harus masuk online segalanya. Enggak usah online-online, papa sudah punya pelanggan tetap. Sampai akhirnya pelanggannya semua ke online dan tidak ke tokonya. Dia baru menyadari, oh iya. Sama halnya dengan gereja. Kalau kita tidak berbenah diri juga, pakai cara lama. Di umur-umur tertentu, mengapa kepemimpinan itu melemah? Karena kita tidak menyadari bahwa it's not finished with us. Tidak berhenti sampai kita. Tidak berhenti. Makanya itu kita harus selalu memberi kesempatan kepada orang lain. Dan dalam hal ini Musa akan memberi kesempatan kepada Yosua. Betapa luar biasanya. Tapi nggak langsung tiba-tiba Yosua itu penuh dengan pembentukan Allah. Aku sekarang itu sudah tua kata Musa. Aku sudah nggak gesit, nggak giat. Aku sudah bukan berada di usia idealis, malah terlalu realistis. Aku sudah bukan lagi di dalam usia yang punya visi atau yang berani ambil resiko lagi. Kalau kalian ikut aku, sepurnya bunyinya akan terprediksi. Udah monoton. Tidak akan ada satu gebrakan besar kata Musa. Aku sudah umurnya 120. Udah gak mau lagi masuk dalam peperangan baru, perang Kanaan atau apa. I think it's not my time kata Musa. Ini bukan lagi porsiku. It's not my cup of tea bahasa Inggrisnya. Ini bukan lagi bagian saya. Saya sudah gak mampu. Mampuku cuma segitu. Tapi bukan hanya ngaku gak mampu. Musa membuka pintu untuk yang lainnya mulai bangkit di bawah kepemimpinannya. Inilah luar biasanya. Kebanyakan yang saya lihat pemimpin-pemimpin yang kolot dan kuno. Anak-anaknya susah berkembang. Termasuk di rumah sebagai papa, janganlah Anda kolot. Kita jangan begitu. Ajak dialog. Berikan suatu ruang untuk kita sendiri bisa belajar dari Yosua kita. Ya. Demikian pula dalam kepemimpinan di CG kelompok sel misalnya. Berapa banyak orang-orangnya udah siap. Tapi kita aja nggak berani ambil risiko lagi. Langsung disimpan puluhan tuh sampai tahunan. Orang-orang di bawahnya sudah begitu banyak, tetapi tetap ditahan, tidak pernah dilepaskan. Mengapa? Aku semuanya gini aja, tiap minggu pokoknya sama aja. Kalau gitu maybe you are not supposed to lead. Dalam kepemimpinan kelompok sel, harusnya Anda mengembangkan orang. Kalau orang gak berkembang atau Anda gak mengembangkan atau Anda sendiri gak berkembang, maybe you should take, mungkin Anda perlu ambil kursi sebelah driver seat, sebelah kursi pengemudi. Mungkin jangan jadi leader.
mungkin jadi orang yang berdiri di sisi dan mendukung yang lainnya. Kalau kita tidak bisa kembangkan orang, kita bukan pemimpin yang baik. Berapa banyak orang misalkan di dalam kelompok sel itu, mati kutunya, bottleneck atau leher botolnya itu adalah pemimpinnya. Kita harus pelajari sesuatu, anak susah berkembang juga. Karena itu praktekkan yang namanya kepemimpinan yang terbuka. Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi, kata Tuhan dalam firman-Nya kepada Musa. Kamu tidak akan melampaui waktu ilahi, your time has come. Tapi dari pelajaran ini, dari ayat ini saya juga mempelajari bahwa kepemimpinan itu serius sekali. Kalau kita bandingkan perkataan Tuhan di ayat 2b ini dan Tuhan telah berfirman kepadaku kata Musa, sungai Yordan ini gak akan kau seberangi. Kalau kita bandingkan langsung apple to apple atau langsung kita bandingkan kedua firman ini, ada sesuatu yang baru. Gak usah dibuka tapi di Bilangan pasal 20, Tuhan kan ngomong sama Musa, nanti kamu hanyalah mengatakan kepada gunung batu ini, maka akan keluar airnya untuk memberi minum umatku. Memang umat Tuhan nakal dan bandel sih. Tapi Musanya itu muncul ya memanggil semua jemaatnya dan dia marah-marah. Kata-kata yang dia ucapkan adalah kamu orang durhaka. Tuhan gak suruh dia katakan itu. Kalian orang durhaka. Langsung dipukul 2 kali dengan emosi. Pak, pak. Akhirnya banyak keluar. Tapi immediately ayat berikutnya. Tuhan berfirman kepada dia, karena kamu tidak percaya dan tidak menghargai, menghormati kekudusanku di depan jemaatku. Kamu tidak akan memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian. Oke? Tapi di ayat 2b ini bunyinya kok lain ya, kok ada upgrade. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tadinya di Bilangan 20 Tuhan hanya bilang sama Musa, kamu tidak akan memimpin mereka. Untuk merebut tanah Kanaan, kamu tidak akan memimpin mereka. Tapi di ayat ini Tuhan bilang bahkan kamu tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Itu beda loh. Bisa aja Musa masuk seperempat, lalu dia mati di Kanaan. Tapi kamu tidak mimpin, biarkan Yosua. Tapi di sini bahkan kakimu pun tidak akan melampaui sungai Yordan itu. Ini yang saya sebut seriusnya, fatalnya kesalahan Musa. Padahal kalau kita pikir-pikir bisa protes sama Tuhan. Salah apa sih dia? Sekali-kali emosi, kalau Anda baca tegar tengkuknya Israel, menurut saya sih cengli lah ya. Lumrah sepantasnya Musa marah. Kenapa? Kan dia tidak mengucapkan sumpah serapah, dia hanya berkata orang-orang durhaka. Kata durhaka itu seperti kita ngomong sama anak kita, kamu kok anak yang kurang diajar rasanya. Kenapa gitu aja Tuhan menolak Musa? Coba pikirkan. Kan dia mukul di depan sana, kan yang dia pukul sama tongkatnya kan bukan bangsa Israel. Kan dia tidak ada melakukan kekerasan apa-apa. Lain cerita kalau dia pukul jemaatnya, pukul anaknya. Enggak kan, dia kan pukul batu. Kalau kita lagi emosi, kita pergi ke Sansak. Tempatnya orang bertinju, kita pukul sekeras-keras mungkin. Bang! Lega. Di Amerika ada bahkan satu tempat untuk bisnis. Untuk bisa pecah-pecahkan barang. Kita bisa beli waktu 1 jam masuk ke situ, pecah-pecahkan seenaknya. Dipakai kacamata pelindung dan sarung tangan segala. Untuk orang melampiaskan emosi. Gilanya dunia. Sedangkan kita bisa serahkan begitu aja cuma-cuma di kakinya Kristus kok. Apa salahnya kalau orang lagi ngamuk gitu pukul karung tinju. Musa kan pukul gunung batu. Tapi Tuhan menganggap itu adalah laknat. Bukan karena perbuatannya saja. Tapi siapa yang diwakili Musa. Pemimpin itu mulia. Tapi bahaya. Bahwa kita akan dihakimi menurut standar yang lebih tinggi. Bagaimana anak Anda meneladani Anda, hai papa di rumah. Itu nanti Anda harus menjawab Tuhan suatu hari di akhirat. Makanya itu jangan anggap remeh kepemimpinan. Hanya karena tidak kelihatan sama teman-teman di luar sana. Ini kan keluargaku. There is Jesus everywhere. Mata Tuhan menyelidiki dan melihatnya.
Di sini saya mau coba jelaskan pada Anda seriusnya kesalahan Musa. Karena pada waktu Musa pukul gunung batu itu, karena Musa ini satu-satunya wakil Tuhan waktu Israel keluar dari Mesir. Musa adalah salah satu wakil Kristus yang utama di perjanjian lama. Nah kalau dia ngamuk-ngamuk, muring-muring begitu, mereka bangsa Israel belum punya Alkitab, Kejadian sampai Wahyu seperti yang kita punya. Mereka lihat Musa sebagai surat terbuka. Dan akhirnya mereka ngambil kesimpulan bahwa Allah itu emosian. Disinilah Tuhan berkata, kamu tidak menghargai aku di depan umatku. Kamu salah mewakili saya, kata Tuhan kepada Musa. Apa yang kamu lakukan sebagai pemimpin atau katakan, itu surat terbuka, itu Injil terbuka untuk orang-orang yang kau pimpin. Setiap orang Kristen itu pemimpin, buktinya kalau kita salah, yang disalahkan Tuhan. Orang Kristen itu gara-gara itu, orang benci Kristus gara-gara kita, paham maksud saya? Makanya every Christian is a leader. Karena kita semua itu ditentukan jadi garam dan terang. What you do, what you say, what you don't do, what you don't say. Apa yang kau katakan, apa yang kau lakukan, apa yang kau tidak katakan, apa yang kau tidak lakukan. Itu akan represent or misrepresent Christ. Itu akan mewakili atau salah mewakili Kristus di depan dunia. Apa yang kita katakan, lakukan, mewakili Tuhan. Atau bisa jadi kita akan memberikan kepada orang lain image yang salah tentang Tuhan. Seharusnya Musa hanyalah mengucapkan. Tuhan berkata sama dia, karena kamu pemimpin, kamu tidak akan hanya tidak memimpin mereka. Kamu pun tidak akan menyeberangkan kaki lepas dari sungai Yordan ini. Yordan, kamu selesai. Luar biasa ya. Waktu saya baca ini saya ngerti. Saya sebagai papa, sebelum saya jadi pendeta, saya sebagai suami, saya sebagai orang Kristen aja, sebagai anak di keluarga, sebagai saudara, bagi saudara-saudara saya, kita semua itu membawa Kristus. Kristus harum wangi atau basi namanya di hati seseorang itu semua tergantung saya. Belum lagi sebagai pendeta, public figure. Apalagi kalau kita memimpin kelompok sel atau kelompok lebih besar. Kita semua itu membawa keharuman Kristus. Di tengah-tengah kejatuhan, 1.000 di sebelah kanan, 10.000 di sebelah kiri. Sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Banyak orang-orang Kristen yang salah. Kita itu ditegakkan oleh Tuhan, dibentuk oleh pejunan, diurapi untuk memang momen ini ketika semua orang pandangannya rusak tentang banyak orang itu trauma dengan kekristenan, dengan hamba-hamba Tuhan. Kita itu dimunculkan di saat yang tepat. Gak boleh satu orang pun di dalam jemaat kita yang merasa, itu urusanku. Anda juga bawa nama gereja. Wah, jemaat Mawar Sharon kayak begitu. Hati-hati, bahkan di sosial media pun. Di sosial media, kita itu bisa jadi teladan atau bukan. Jangan sampai kita itu salah di hadapan Tuhan. Karena di hadapan manusia bisa aja. Misalnya di sosial media, orang bisa pakai akun palsu kok. Untuk mengucapkan ini itu serang sana sini atau bully. Tapi setelah kita lakukan itu, apa kita gak sungkan sama Tuhan yang Maha Tahu? Itu akun palsu, tapi Tuhan tahu siapa aslinya yang ketik itu. You know, we are all leaders. Minimal kita semua memimpin diri kita itu harus dengan benar. Kalau tidak ada satu orang lagi yang bisa saya pimpin di hidup ini misalnya, saya masih bisa memimpin hidupku. Selalu ke kaki Tuhan. Be a good leader for yourself. Orang yang tidak bisa mengasihi dirinya tidak akan bisa mengasihi orang lain. Bukan mengasihani dirinya loh ya. Sebab perintah Tuhan yang pertama, yang kedua sama pentingnya yang dengan yang kesatu. Disebut perintah yang terutama. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lead yourself so you can lead others. Pimpin dirimu sendiri supaya bisa memimpin orang lain. Ya, saya belajar dari pengalaman Musa ini betapa seriusnya kepemimpinan itu. Jadi gak heran firman Tuhan berkata di Yakobus pasal 3 ayat 1 gak usah dibuka. Saudara-saudaraku janganlah banyak di antara kamu mau jadi guru.
Sebab kita tahu bahwa mereka yang dipercaya lebih, maksudnya guru akan dihakimi dengan standar atau ukuran yang lebih berat. Ini bukan berarti kita menolak kesempatan untuk memimpin. Kalau kita dipercayai kamu akan menjadi pemimpin CG berikutnya atau pemimpin kelompok sel. Bukan. Maksudnya ayat ini bukan supaya kita itu mungkir dari panggilan, tapi supaya kita mempersiapkan dirinya. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, ayat 3. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Coba garis bawahi kata, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Baru setelah itu Tuhan berkata, Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Seperti yang difirmankan Tuhan. Kalimat, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka itu dalam bahasa Inggrisnya, you will cause them to inherit. Saya ulangi lagi ya. Ayat yang kita baca barusan ini harafiah bunyinya begini. Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Bahasa Inggrisnya saling melengkapi. Sehingga karena engkau mereka akan memiliki negeri. Sama artinya dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga engkau bersama dengan umat yang kau pimpin tentunya dapat memiliki negeri mereka. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya begini. Sehingga gara-gara dirimu Yosua, mereka akan mewarisi negeri. Jadi kepemimpinan itu a gift from the Lord. Kepemimpinan itu adalah karunia. Leaders are God's gifts. Pemimpin yang baik adalah karunia dari Tuhan. Gara-gara mereka kita akan mewarisi sesuatu. Berbahagialah keluarga yang papa mamanya takut akan Tuhan. Anak-anaknya akan mewarisi sesuatu yang baik. Gimana pun juga meskipun setiap orang punya pilihan, pasti ada pengaruh dari keluarga baik atau keluarga yang hancur, dari broken home atau happy home, atau godly home. Pasti ada perbedaannya. Coba lihat ya, orang yang dari keluarga yang punya kepemimpinan yang takut akan Allah, anak-anaknya nggak mulai dari nol, apalagi minus. Meskipun dari broken home, ya orang punya pilihan, saya ngerti. Bahkan Yefta itu anak pelacur, hakim-hakim. Tetapi pasti ada sesuatu yang mereka harus struggle dulu. Ada sesuatu yang mereka harus bergumul, menerobos itu, dan menghadapi familiar spirit atau roh-roh yang familiar dengan keluarga itu. Akan selalu jadi hantu yang menghantui. Gak ada yang namanya, gak usah takut dengan yang namanya haunted house. Itu diusir pengudusan selesai. Tapi haunted home, itu yang susah. Itu mindset. House itu gedungnya, home itu keluarganya. Seperti ada hantu yang menghantui keluarga itu turun-temurun. Meskipun ada orang benar yang muncul, tapi akan dikejar terus. Itulah sebabnya leaders are God's gifts. Pemimpin yang baik, yang takut akan Allah, baik itu konteksnya rumah atau perusahaan atau company atau gereja, itu adalah kasih karunia Allah, itu karunia Tuhan, itu karunia-karunia Roh Kudus. Salah satu daripada karunia-karunia roh yang bukan demonstratif seperti 9 karunia roh di Korintus itu. Salah satu daripada karunia roh yang disebut karunia administrasi, karunia service, karunia hospitality, karunia melayani. Salah satu yang utama adalah karunia memimpin, the gift of leadership. Ternyata leaders, pemimpin itu adalah karunia. Gara-gara mereka kita bisa mewarisi sesuatu, tapi gara-gara mereka bolong, sesuatu akan bolong di dalam diri orang-orang yang mereka pimpin. Saya bersyukur, berdoa supaya gereja kita tidak akan pernah jemaatnya trauma dengan kepemimpinan. Karena jadi sehat, jadi gemuk rohaninya. Bukan gemuk itu yang jelek ya, ini gemuk yang baik. Jadi kuat, jadi besar. Be that gift, jadilah karunia itu bagi orang yang kau pimpin, baik dalam keluargamu atau dalam ministry, atau in your company. Nanti di ibadah-ibadah setelahnya saya nanti akan ajarkan banyak hal. Ibadah terakhir malahan saya akan nanti impartasikan tanda-tanda pemimpin yang efektif seperti apa. Ternyata ada pemimpin yang baik, ada pemimpin yang jahat. Ada pemimpin yang efektif, ada pemimpin yang belas gak efektif. Ya, nanti aja pelan-pelan saya bangun sepanjang hari ini. Tapi kita lanjutkan dulu di ayat yang keempat. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Simon dan Og. Raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu
Dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Ini adalah perintah Tuhan pada sang pemimpin yang baru. Dan kamu harus lakukan tepat loh ya. Seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Nanti di Yosua pasal 1 amanahnya tidak berubah. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya kamu beruntung dalam perjalanan. Jangan menyimpang ke kiri dan kanan. Tapi terus lakukan perintah Tuhan supaya kamu berhasil. Sebagai seorang pemimpin. Dalam konteks apapun ya, saya bicara secara umum general. Apa yang kau katakan dan tidak katakan akan membuat perbedaan. Apa yang kau lakukan dan tidak lakukan akan membuat perbedaan besar dalam diri orang-orang yang kau pimpin. Takutlah akan Tuhan, jadilah guru yang baik. Ayat 6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Indahnya Tuhan dengan Musa selaras. Musa ngomong begini, menyambung lidah bibir Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut, jangan gemetar. Nanti Tuhan sendiri ngomong langsung pada Yosua, persis kata-kata Musa. Tuhan itu cinta Musa sekalipun Musa salah. Tapi waktu Musa melakukan pelayanannya dengan benar dan kepemimpinan, Tuhan pun selaras dengan dia. Nanti Tuhan ucapkan langsung secara directly kepada Yosua kalimat yang sama. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut hati, jangan takut. Aku menyertaimu seperti aku menyertai Musa. Waktu Musa mati, Tuhan bilang begitu. Ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel. Kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Saya perhatikan di ayat yang ke-7 ada kata sebab engkau akan masuk bersama dengan mereka. Lalu ada kalimat dan engkau akan memimpin mereka. Pertanyaannya, tidak sanggupkah Tuhan itu memimpin bangsa Israel tanpa pemimpin manusia? Tuhan sudah tawarkan sama Musa. Bilang begini di kitab Keluaran 33. Tuhan bilang begini, karena mereka ini bangsa tegar tengkuk, aku tidak akan masuk. Tapi aku akan utus malaikat untuk jalan di depan. Loh, kalau malaikat jalan di depan kan enak. Apakah bisa Tuhan itu memimpin kita tanpa pemimpin manusia? Bisa, tapi Tuhan tidak mau. Entah kenapa misterinya saya nggak coba ajarkan, karena hal tertentu hanya perlu diterima, tidak perlu diajarkan atau dipelajari. Kunci kerajaan sorga diletakkan di tangan murid-muridnya. Berarti mau tidak mau kita itu butuh manusia. Meskipun kita punya urapan yang bisa membedakan pengajaran orang. Kita tahu mana benar, mana sesat. Tapi di dalam jawatan tetap ada yang namanya guru. Ada gembala, ada rasul, ada nabi, ada penginjil. Kita nggak bisa jadi orang Kristen anak Tuhan yang trauma. Aku mau percaya Yesus tanpa orang. Karena gara-gara dia trauma. Trauma kali dulu pernah dia dikecewakan oleh hamba Tuhan. Bisa jadi hamba Tuhan di gerejanya, bisa jadi hamba Tuhan yang kenal dekat sama dia. Nggak bisa, mau sampai kapanpun juga kalau kita mau pulih sama Tuhan, kita harus pulih sama manusia. Kalau kita mau sungguh-sungguh dipimpin oleh Kristus, kita juga harus pulih trauma kita pada kepemimpinan orang. Sebab kepemimpinan ilahi, dari Kejadian sampai Wahyu, selalu ada tokoh yang Tuhan angkat. Karena Tuhan punya kerajaan, itu kerajaan manusia pula. Kerajaan Allah itu isinya adalah manusia. Saya waktu masih kecil dulu, saya dilecehkan oleh pendeta. Kalau Anda belum baca biografi saya, waktu saya sekolah di Singapura, seorang pengkhotbah, kami anak-anak kecil waktu itu mengalami pelecehan bersama. Saya pulih. Sebelum saya pulih sama orang dalam hati, saya nggak bisa pulih sama Tuhan. Tuhan pulihkan saya. We all have our share. Kita semua punya porsi disappointment atau kita share of disappointment atau kita semua punya bagian kekecewaan. Tanpa kecuali kita semua dari dunia yang berdosa. Ingatlah. Tapi tidak ada alasan untuk kita tidak maju. Untuk kita tidak mengampuni. Untuk kita tidak bisa menerima lagi. Dan kembali memberi diri untuk dipimpin maupun memimpin. Ada di sini yang mungkin kecewa sama orang tuanya, sama papa, figur ayah. Ayahnya meninggalkan mamanya atau pernah lihat kekerasan dalam rumah tangga. Dan kalau kita mau pulih sama bapak, kita harus pulih juga hati kita pada ayah kita sekalipun mungkin gak bisa bersatu lagi, ampuni. Dalam nama Yesus. Because in the kingdom of Christ, dalam kerajaan Kristus,
Tanpa manusia Tuhan bisa. Tuhan bisa enggak memberkati kita tanpa orang, tanpa pendeta, tanpa pengkhotbah, tanpa gereja? Bisa. But God would not. Tapi Tuhan enggak mau. Beginilah kata-kata yang mungkin klise ya. Without us, God can. But without us, God would not. Tanpa kita, Tuhan bisa. Tapi tanpa kita, Tuhan enggak mau. Kunci kerajaan sorga diletakkan di tangan manusia, bukan malaikat. Itulah sebabnya sebaliknya tafsiran ini bagaimana? Ingatkan dirimu, Tuhan jangan berdoa begini, Tuhan besarkan anakku. Tuhan akan membesarkan anak Anda bersama dengan Anda, makanya itu bertanggung jawablah jadi orang tua. Tuhan tidak akan lakukan itu tanpa dirimu. Dan juga jangan lemparkan ke istrinya, hai suami, pokoknya aku kerja ya, mama aja yang didik dia. Nanti dia, anak-anak Anda penuh dengan figur ibu, tapi minus figur ayah. Buatnya sama-sama kok didiknya sendiri-sendiri gimana? Karena itu dengar baik-baik gereja Tuhan. Jangan pernah berkata, anakku sudah tak serahkan aja ke sekolah minggu. Udah, gak bisa. Anda papa mamanya. Kita harus bekerja sama. Tuhan dan institusi, yaitu gerejanya, tubuh Kristus bersama denganmu. Membesarkan anak-anak Anda. Membesarkan anak-anak kita. Amin. Amin. Ini sebabnya kita harus selalu mengingatkan diri sendiri. Tanpa aku bisa gak? Bisa. Lihat, banyak yatim piatu yang akhirnya besar, berhasil. Karena semua tuntunan Tuhan, bisa nggak tanpa kita? Bisa, tapi Tuhan nggak mau. Karena itu libatkan dirimu. Kalau memang itu porsi kepemimpinan Anda, jangan mutung, jangan absen, jangan membolos kerja. Tapi Pastor Philip, saya ini nggak mampu, saya ini nggak bisa, saya ini kurang gimana, saya ngerti. Seringkali kita nggak mau itu bukan karena kita nggak mau, tapi karena kita tuh minder, diam-diam kita nggak ngaku. Ya, inilah ayat yang menguatkan, yaitu ayat terakhir. Sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Yang penting Anda mau, Tuhan akan berjalan bersama denganmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Amini kalau Anda tidak percaya diri, bilang Tuhan yang sertai. Tuhan gak apa-apa ya, caraku pas-pasan. Aku gak bisa jadi imam dalam keluarga, tapi apa boleh buat aku ayah. Jadi aku harus berfungsi. Selama Anda rindu berfungsi, Tuhan akan ada di situ. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan jangan patah hati. Saya masih ingat suatu hari sebagai seorang ayah, ya saya masih belajar, anak saya masih satu kecil, lalu habis itu dapat satu lagi. Pernah sekali saya mungkin agak sedikit berlebihan menunjukkan emosi. Pernah mungkin saya cerita ini, tapi saya gak akan pernah lupa kejadian itu. Waktu saya peluk anak saya dan saya minta maaf, sorry papa tadi agak keras sama kalian. Tapi saya gak pernah pukul ya. Anak saya itu lucu. Lus-lus saya waktu saya peluk. Dan berkata, it's okay daddy, you still learning. Gak apa-apa papa masih belajar katanya. It's okay daddy, I understand. Padahal tadinya nangis-nangis. Waktu saya marah kan. Loh, saya bisa marah gak? Kadang-kadang bisa. Tapi kalau sekali-kali saya marah, jarang-jarang. Kalau memang berlebihan, saya pasti akan minta maaf. Saya peluk anak saya. Tapi waktu dia berkata, it's okay daddy, gak apa-apa papa. Papa masih belajar. It's okay, I understand, gak apa-apa. I forgive you. Itu kalau kita sebagai ayah yang kolot. Lu apa? Ampuni papa. Lu kira lu siapa? Gak bisa. Kalau kita begitu Tuhan akan ngomong sama kita juga. Lalu kamu kira kamu siapa? Kamu manusia gak pernah salah. Meskipun posisimu di ular tangga itu, di anak tangganya itu di atas. Kalau kamu salah ya bisa turun seperti ular. Kalau kamu tidak mau minta maaf kepada anakmu sendiri juga. Jadi waktu anak saya tepuk saya dan berkata, enggak apa-apa papa. Aku mengerti. Iya ya, kita nggak harus sempurna. Yang penting kita itu mau berusaha. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Jangan takut, jangan patah hati. Be encouraged. Belajarlah. Kepemimpinan itu sambil menyelam, minum air. Sambil kita itu jalankan, kita juga belajar dari kesalahan. Atau lebih tepatnya, belajar dari pengalaman. 3 poin sederhana saya kasih di sini, tulis saja atau Anda bisa potret nanti, ya, supaya menjadi rangkuman atau menjadi rangkuman dari yang kita pelajari hari ini di ibadah pertama. 1, apa itu ya? Di sini kan tadi judulnya dihakimi menurut standar yang lebih tinggi. 1, kenalilah
batas-batas sehat kepemimpinan. Pahami blueprintnya apa. Jadi ayah itu lain dengan jadi manajer. Kalau Anda adalah seorang tentara, jangan jadi tentara di rumah. Blueprintnya itu yang jelas. Anda tentara itu di dalam tugas dinas. Tapi di rumah, jadilah papa. Saya juga ngerti. Saya jadi pendeta itu di gereja. Bukan berarti di rumah kelakuan saya beda. Enggak. Kristen di mana-mana. Saya itu Kristen yang jadi pendeta, saya itu orang Kristen yang jadi ayah, saya itu orang Kristen yang jadi suami orang, saya itu orang Kristen yang jadi Kristen itu di mana-mana. Tapi saya pulang ke rumah, saya tidak menaruh beban atau tekanan pelayanan atas diri putra-putri kami. Papamu pendeta loh ya, kamu gini. Enggak ada gitu. Karena itu anak-anak kami sehat, tumbuh dewasa dalam iman. Saya bilang kamu boleh buat kesalahan. Layaknya anak semua keluarga Kristen selalu can make mistakes. I will love you no matter what. Lihat tuh. Kita harus tahu blueprint kita. Kita itu apa di mana, jangan jadi apa itu di mana-mana. Tapi jadi Kristen di mana-mana. Blueprintnya apa? Batas-batas sehat kepemimpinan apa? Job deskripsinya apa? Ya, deskripsi tugas-tugas Anda itu apa? Tuliskan 1, 2, 3, 4, 5 sendiri. Lalu larangan-larangannya jangan dilanggar. Batas-batasnya. Sebagai seorang pendeta, saya tidak bisa gantikan ayah ibumu. Sekalipun hubungan itu seperti bapak rohani dan anak rohani, nggak bisa. Saya nggak haruskan orang-orang saya pimpin lalu saya pengaruhi mereka. Kamu harus panggil saya dengan panggilan tertentu lah, mami, daddy dan sebagainya. Enggak, saya nggak pernah lakukan itu. Because I know who I am not. Karena saya tahu saya itu bukan apa dalam kehidupan jemaat yang saya gembalakan. Saya tidak akan kalau kami mengkaunselingi suami istri, kami tidak akan melanggar yang namanya wewenang sang suami. Makanya kalau ada istri yang langsung jelek-jelekkan suami di depan kami, biasanya kami berkata, Bu jangan begitu. Hormati suamimu. Karena suamimu adalah suamimu. Makanya kami hati-hati dalam mengkonselingi. Tidak pernah sendiri, selalu tim. Dan selalu menghargai. Menghargai, kami bukan apa dalam hidupmu. Tidak perlu segala sesuatu laporkan ke kami. Asal ada kesehatan. Kecuali kalau ada masalah, tidak bisa apa-apa ya kami harus turun tangan membantu saja. Kami bukan Tuhanmu. Kami bukan suamimu. Kami bukan papamu. Ada ayah di rumahmu, hormati dia. Tapi kami bekerja sama dengan keluarga Anda untuk mendatangkan kebaikan for your family. Kalau kita bisa ngerti larangan-larangan kita tidak akan pernah memanipulasi, kita tidak akan pernah memanfaatkan orang, kita tidak akan pernah menyalahgunakan wewenang. Itu harus untuk healthy. 2, seperti Musa tadi yang mukul gunung batu, ayo kita pelajari ini, jadilah pesan dan teladan untuk umat Tuhan. Ingat ya, kepemimpinan apapun dimulai dari rumah tangga Anda. Kelompok sel, kelompok kecil, segalanya. Jadilah pesan dan teladan. Ingat, bukan hanya jadi teladan. Apapun yang kau katakan, tidak katakan, lakukan, tidak lakukan. Itu semua pesan. It's a message. Body language itu lebih bahaya daripada kata-kata. Ya? 3. Ini yang kita pelajari tentang Musa yang berkata 120 tahun. Aku tidak giat lagi. Sadarilah bahwa kita bukanlah pemimpin yang tak tergantikan. Come on. Kalau Anda tidak berfungsi jadi ayah, Tuhan akan kirim orang lain. Nanti Anda cemburu lihat ternyata orang itu lebih dengarkan orang itu. Anak Anda lebih dengarkan orang itu. Anda dan saya bukanlah pemimpin yang tidak tergantikan. Makanya itu anggaplah setiap kepemimpinan atau posisi memimpin itu sebagai privilege. Sebagai keistimewaan, sebagai suatu kewajiban dan sebagai sebuah anggaplah dirimu itu beruntung bisa memimpin siapa yang kau pimpin. Sebab engkau dan aku, kita bukanlah pemimpin yang tidak tergantikan. Makanya memimpinlah dengan humility, memimpinlah dengan rendah hati, memimpinlah dengan joy, dengan sukacita seperti kata Korintus, siapa memimpin, memimpinlah dengan rajin, joyful diligence atau dengan rajin yang dipenuhi dengan rasa sukacita.
Oh Tuhan, terima kasih hari ini aku bisa memimpin keluargaku. Kalau saya hari ini bisa mengatakan begini, terima kasih Tuhan. You know, I consider myself lucky. Saya anggap diri saya itu beruntung. Terus terang saya ngomong ini dari hati saya. Saya merasa beruntung bisa mengembalakan Anda. Saya ngomong begini bukan untuk membuat bukan untuk kata-kata yang sifatnya manis-manis. Tapi keluar dari hati saya sesungguhnya tiap hari saya berkata, Lord, thank you I can lead my family. And thank you I can lead this church. Terima kasih Tuhan, aku bisa memimpin keluargaku. Terima kasih aku bisa memimpin jemaat ini. God bless you. Majulah di dalam Tuhan setiap hari. Pimpinlah dengan benar dan baik. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan sekali lagi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai jemaat terkasih yang jadi pemimpin semua dalam teladan Kristus. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.